Tuhan bilang toh, malaikat Tuhan ini berbicara langsung loh. To the point, malaikat Tuhan itu tidak mau berbasa-basi. Karena sudah tahu ini manusia ini Abu Nawas. Abu Nawas pura-pura tidak tahu, padahal sudah dengar kebenaran, pura-pura tidak dengar. Karena kepala batu, bebal hati, angkuh hati, rohani maupun jasmani. Itu yang menutup mata hati Anda, iman Anda tidak bergerak di alam dimensi roh dan kebenaran. Kenapa? Keangkuhan dirimu sendiri yang membuat engkau tersesat. Ya salah siapa? Salahmu sendiri. Kalau di sana itu sudah tidak ada lagi baku-baku bantu, baku-baku apa, tidak ada. Tidak ada sayang, sendiri-sendiri. Antara anak, ibu, suami, istri, ayah, anak, tidak ada. Anak menantu, mertua, tidak ada. Baku-baku gandeng, tidak ada. Makanya roh kita itu datang sendiri-sendiri. Pulang juga sendiri-sendiri, bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya Bapak Ibu. Ya, haleluya. Rompo Purta, saudara Rempo Purta, Buffet, kalau live biasa jam berapa? Tergantung, jam 9, ini malam jam 10, kadang jam 8 juga, tergantung. Tergantung roh berbicara ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, seharusnya di detik-detik terakhir ini kita berjaga-jaga Bapak Ibu ya, berjaga-jaga. Kita tidak tahu ajal menjemput kita kapan. Kita tidak tahu kita ini, hidup kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan kah atau tidak. Hati kita ya, hati kita ini loh. Jangan sampai Bapak Ibu tertinggal di zaman antikris. Itu sangat nyesek Bapak Ibu. Kengerian yang tidak pernah terjadi. Bapak Ibu awalnya enjoy-enjoy aja sih. Tapi di situ Bapak Ibu akan melihat kelaparan, penyiksaan yang luar biasa. Untuk itu mempelai peringatkan terus, baca terus ini firman Tuhan, kasih selesai, terutama perjanjian baru sampai di Wahyu. Baca ulang-ulang Bapak Ibu, ini persiapan ya. Persiapan iman Bapak Ibu di dalam menghadapi antikris. Ini sudah di depan mata. Ini tidak main-main Bapak Ibu, ya. Gigit Anda dicabut, kuku Anda dicabut, mata Anda dicabut. Itu tidak main-main, real. Ya, salib itu ditanam di salib itu dibuka mulu, ya. Kalau pasukan setan Dajjal itu bergerak, dia bilang buka mulu. Kau percaya siapa? Tuhanmu Yesus Kristus, Tuhanmu kah? Atau kami, sistem kami Dajjal, setan. Apa yang Anda bicara? Salib itu langsung ditaruh di mulut Anda, dikasih toki di mulut Anda, masuk di kerongkongan Anda. Anda takut melihat orang yang duluan disiksa. Ya. Jadi firman Tuhan ini satu-satunya pegangan bagi kita Bapak Ibu. Ini tidak main-main. Saya tidak main-main Bapak Ibu. Ini satu-satunya pegangan di hati Anda. Jikalau pada saat itu firman Tuhan dilarang untuk dibaca. Semua Alkitab bakar. Akan ada masanya diperintahkan. Semua Alkitab dibakar. Kalau ada ditemukan Alkitab, karena mereka tahu, setan itu tahu Alkitab ini penuh kuasa. Ada ditemukan Alkitab di rumah itu, maka habisi orang serumah-rumahnya. Kalian tidak mau mendengar perkataanku ini terjadi 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ke depan, baru Anda percaya. Viral lagi video saya ini. Karena setiap kali nubuatan yang saya sampaikan pasti viral itu 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Saya bukan ngomong pada saat ini. Karena kita berlain frekuensi, waktu kita lain. Dunia masa alam roh sudah terjadi, tapi di dunia nyata ini masih berputar. Anda akan kembali ke zaman Firaun. Dengar ini baik-baik. Jangan tutup mata Anda, buka mata rohani Anda. Anda persiapkan diri Anda ini, firman Tuhan ini dibaca siang dan malam agar supaya tertanam di hatimu. Tertanam di jantung loh hatimu. Tertanam di jantung lohmu, hatimu ini firman Tuhan ini, ya. Supaya apa? Pada masa penderitaan, penyiksaan itu nanti,
Anda sekali-sekali tidak pernah menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Tuhanmu, sebagai penyelamatmu, sebagai Allahmu di atas Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Anda tidak akan menyangkalnya. Kalau sudah kuat ini, iman Anda, perisai hati Anda ini, kuat diselubungi dengan kuasa Tuhan, Bapak Ibu, pastilah ada pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan akan terjadi pada saat Anda disiksa. Tidak semua Bapak Ibu kita terangkat. Di pasukan 77 pun tidak semua terangkat. Tidak semua diungsikan. Ada yang masih bertugas di zaman Antikris. Dan mereka harus bayar harga dengan menderita seperti itu. Pikul salib Bapak Ibu. Ini tidak kaleng-kaleng. Saya tidak sedang menakuti Anda. Sejak kapan saya menakut-nakuti Anda? Anda menfitnah saya menakut-nakuti Anda. Yang saya katakan ini adalah kebenaran yang akan terjadi. Bukan saya menakut-nakuti Anda. Haleluya. Selalu seperti itu terjadi. Kalau saya berbicara nubuatan saya terjadi 5 tahun, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, ataupun bulan hitungannya, minggu pun ada, hari pun ada. Kalau saya melihat di awan-awan, itu tergantung. Ada yang di hari ini dilihat sebentar malam kejadian. Ada yang hari ini dilihat besoknya kejadian. Ada yang cepat waktunya, ada yang lambat. Penglihatan saya ada di awan-awan, penglihatan saya di dinding. Saya seperti nonton film, Bapak Ibu. Saya tidak pernah menakut-nakuti Anda. Ya, Anda berkata hidup saya menakut-nakuti mereka sampai mereka tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa mandi, tidak bisa tidur nyenyak. Itu karena dosa Anda. Anda tidak siap dengan perkataan nubuatan saya yang mengerikan. Karena iman Anda tidak siap. Anda tidak kuasai ini. Anda tidak kuasai firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini Anda hanya jadikan sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa firman Tuhan ini? Anda jadikan sebagai sebagai objek Anda untuk mendapatkan mamon, sebagai objek Anda untuk mendapatkan berkat, makan minum Anda. It's okay. It's okay. Tuhan itu tidak pernah membatasi berkatnya. Anda mengabarkan firman Tuhan saja, pastilah Anda diberkati Tuhan. Tapi kalau Anda menjadikan firman Tuhan ini sebagai objek untuk memperkaya diri Anda, memperluas kerajaan Anda, nama besar Anda di muka bumi ini, menambah-nambah follower, subscribe Anda, pengikut Anda, dan Anda menyesatkan semua pengikut Anda dengan memakai tanda 666 itu, alangkah berbahayanya Anda. Anda diminta pertanggungjawabkan tuh di sana. Saya kan hanya sebagai jubirnya. Untuk itu bertobatlah dengan pengajaran Anda. Pakailah kain kabung di kepala Anda. Dan menangislah selama Anda masih hidup di dunia ini. Anda diminta pertanggungjawabkan, sangat berat. Hukuman Anda di sana sangat berat, saudara. Sangat berat. Berada di lautan api. Tuhan itu tidak memakai profesi Anda. Mau Anda hamba Tuhan besar, besar pulu, besar mulut, besar perut ya, besar mulut, besar kantung Anda, kaya raya Anda di bumi. Tuhan tidak pakai itu semuanya. Tuhan bilang, sampah itu semuanya bagiku. Campakkan orang ini di lautan api yang paling dalam. Ngeri Bapak Ibu. Dan saya melihat, Anda tidak mau bertobat. Tergantung Anda. Saya kan sudah berkuar-kuar. Saya sudah berkuar-kuar. Sadis hukuman Anda di sana. Anda boleh di dunia ini terkenal, kaya raya, punya pengikut yang banyak, disanjung tinggi Anda, dicium-cium tangan kaki Anda di dunia ini, dihargai, dihormati Anda. Belum tentu Anda di akhirat seperti itu. Belum tentu, sayang. Ingat ini baik-baik. Camkan ini kata-kataku. Jangan sampai terlambat waktumu, engkau sudah mati duluan tanpa pertobatan. Haleluya. Jangan sampai saudara, saya lihat Anda di lautan api itu. Siapa-siapa Anda. Anda di dunia ini dikagumi, sangat dikagumi. Berlimpah-limpah harta kekayaan Anda. Sementara Anda menutup mata Anda kepada orang susah. Hamba-hamba yang susah. Kepada orang-orang di jalanan yang susah. Hanya minta makan, Anda tidak kasih. Anda memperluas kerajaan, bisnis Anda, organisasi Anda. Bangun sana, bangun sini. Haleluya. Memperluas nama besar Anda. Tidak sama saudara. Di dunia ini dan di surga, di akhirat tidak sama. Anda akan lihat ya.
Anda akan lihat apa yang saya katakan ini. Kalau tidak terjadi, Anda di sana meminta-minta air. Meminta-minta air kehidupan tidak diberikan. Yang diberikan cambukan api. Malah yang masuk di sana anak yatim piatu, orang-orang susah, orang-orang sundal yang Anda bilang sundal-sundal pelacur di dunia ini. Dia bertobat sungguh-sungguh, hatinya punya kasih, itu justru yang masuk surga. Penyembah-penyembah berhala semua bertobat, yang dulu-dulunya pengikut setan semua bertobat sungguh-sungguh. Lantas mereka punya kasih, terus Anda menutup diri, Anda tidak punya kasih. Anda cuma jadi ahli Taurat, ahli kitab, pintarnya minta ampun bak kupas. Kupas ini, kupas kitab suci, minta ampun pintarnya. Tapi bunyinya apa? Bunyinya di surga. Kerencing, kerencing, kerencing. Tong kosong bunyinya, sangat nyaring. Ternyata firman Tuhan ini hanya dipakai sebagai objek untuk mengisi kenikmatan hidup Anda di dunia ini tanpa Anda bayar harga. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.